Aku tidak pernah menyangka bahwa luka terdalam dalam hidupku akan datang dari dua orang yang paling kucintai dan kupercayai. Jika ada seseorang yang bertanya kepadaku, siapa orang yang paling kupercaya setelah keluargaku, aku akan menyebut dua nama tanpa ragu. Nama pertama adalah suamiku, lelaki yang kupilih untuk menemani seluruh sisa hidupku. Nama kedua adalah sahabatku, perempuan yang telah menemaniku melewati begitu banyak cerita, tawa, tangis, dan rahasia. Aku mengenal sahabatku jauh sebelum aku menikah. Kami tumbuh bersama, berbagi mimpi, dan saling menguatkan dalam berbagai kesulitan hidup. Ketika aku bertemu dengan lelaki yang kemudian menjadi suamiku, sahabatku adalah orang pertama yang mengetahui kabar yang bahagia itu. Ia ikut tersenyum ketika aku jatuh cinta. Ia ikut menangis haru ketika aku mengenakan gaun pengantin. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, dua orang yang berdiri di sisiku pada hari paling bahagia dalam hidupku justru akan menjadi penyebab hari-hari paling menyakitkan yang pernah kualami. Awal pernikahanku berjalan seperti kebanyakan rumah tangga lainnya. Tidak sempurna, tetapi penuh harapan. Kami belajar memahami satu sama lain. Kami membangun kehidupan bersama dari nol. Ada masa-masa sulit ketika uang tidak cukup. Ada masa-masa ketika perbedaan pendapat menimbulkan pertengkaran kecil. Tetapi semua itu terasa biasa karena kami selalu menemukan jalan untuk kembali saling memahami. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Sementara itu, sahabatku tetap menjadi bagian dari hidup kami. Ia sering datang ke rumah. Ia mengenal suamiku dengan baik. Kami sering makan bersama, tertawa bersama, bahkan merencanakan banyak hal bersama. Aku merasa beruntung memiliki mereka. Aku merasa hidupku lengkap. Namun ternyata tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik. Perubahan itu datang perlahan, begitu halus hingga hampir tidak terlihat. Suamiku mulai lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ketika aku bertanya, ia hanya mengatakan bahwa itu urusan pekerjaan atau obrolan biasa dengan teman-temannya. Aku mempercayainya. Mengapa aku harus curiga kepada suamiku sendiri? Sahabatku juga mulai berubah. Ia yang biasanya selalu bercerita tentang apa saja, kini menjadi lebih tertutup. Kadang-kadang ia terlihat gugup ketika aku membicarakan rumah tanggaku. Namun, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku terlalu percaya kepada mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengkhianatan sedang tumbuh tepat di depan mataku. Waktu terus berjalan, perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatiku, bukan karena aku memiliki bukti, tetapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Tatapan mereka sesekali membuatku bertanya-tanya. Sikap mereka terkadang terasa aneh. Namun setiap kali kecurigaan itu muncul, aku segera menepisnya. Aku merasa bersalah, bahkan hanya karena memikirkannya. Bagaimana mungkin aku mencurigai suamiku dan sahabatku? Mereka adalah orang-orang yang paling kupercaya. Sampai akhirnya suatu hari, kenyataan itu datang menghancurkan segalanya. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Dalam satu momen yang tidak pernah bisa kulupakan, aku mengetahui bahwa mereka telah menjalin hubungan di belakangku. Hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan kepercayaan yang mereka rusak sedikit demi sedikit. Saat itu, aku merasa seperti seseorang yang jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Dadaku sesak
Kakiku terasa lemas. Dunia di sekelilingku seperti berputar. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, perselingkuhan itu sendiri, atau kenyataan bahwa perempuan yang bersama suamiku adalah sahabatku sendiri. Aku menangis sepanjang malam, bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi karena aku kehilangan dua orang sekaligus. Aku kehilangan lelaki yang selama ini kupanggil sebagai pasangan hidup. Aku kehilangan perempuan yang selama ini kupanggil sahabat. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan rasa percaya yang selama ini menjadi dasar dari semua hubungan itu. Hari-hari setelahnya terasa seperti neraka. Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Aku tidak bisa makan dengan lahap. Aku tidak bisa melihat foto-foto lama tanpa menangis. Setiap kenangan yang dulu terasa indah, kini berubah menjadi luka. Aku mengingat perjalanan liburan kami. Aku mengingat perayaan ulang tahun. Aku mengingat makan malam bersama. Aku mengingat semua momen ketika kami tertawa bersama. Dan sekarang aku mempertanyakan, berapa banyak dari semua itu yang sebenarnya hanyalah kebohongan. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin dan bertanya apa yang kurang dariku. Apakah aku tidak cukup cantik? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak cukup perhatian? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Namun, semakin lama aku merenung, semakin aku menyadari bahwa tidak ada jawaban yang bisa menghapus kenyataan. Pengkhianatan mereka bukanlah akibat dari kekuranganku. Pengkhianatan adalah pilihan yang mereka buat sendiri. Aku mungkin tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi, tidak ada ketidaksempurnaan yang membenarkan sebuah perselingkuhan. Kesadaran itu menjadi langkah pertama dalam proses penyembuhanku. Perjalanannya tidak mudah. Ada hari ketika aku merasa kuat. Ada hari ketika aku kembali menangis hanya karena mendengar sebuah lagu yang mengingatkanku pada masa lalu. Ada hari ketika aku merasa sudah melupakan semuanya. Lalu, ada hari ketika luka itu kembali. Terasa seperti baru saja terjadi. Namun, perlahan aku belajar menerima kenyataan. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan menjaga hati kita. Aku belajar bahwa kepercayaan yang rusak tidak selalu bisa diperbaiki. Aku belajar bahwa terkadang kita harus melepaskan orang-orang yang justru melukai kita. Yang paling penting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Aku mulai membangun hidupku kembali. Aku kembali mengejar hal-hal yang sempat kutinggalkan. Aku menghabiskan waktu bersama keluarga. Aku menemukan kembali kebahagiaan dalam hal sederhana. Aku belajar tersenyum tanpa bergantung pada kehadiran seseorang. Tahun demi tahun telah berlalu. Luka itu tidak benar-benar hilang. Semuanya masih membekas. Masih ada rasa sedih ketika mengingat semua yang pernah terjadi. Namun, luka itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Kini ketika aku melihat ke belakang, aku tidak lagi melihat diriku sebagai perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga. Aku melihat diriku sebagai perempuan yang berhasil bertahan setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Suamiku mungkin telah memilih untuk mengkhianatiku. Sahabatku mungkin telah menghancurkan kepercayaan yang kuberikan selama bertahun-tahun. Tetapi, mereka tidak berhasil menghancurkan masa depanku. Karena pada akhirnya, kehilangan orang yang mengkhianati kita bukanlah kerugian terbesar. Dan aku memilih untuk tidak kehilangan diriku. Aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk sembuh. Aku memilih untuk melanjutkan hidup.
Sebab, meskipun hatiku pernah hancur oleh dua orang, yang paling kupercaya, aku percaya bahwa suatu hari nanti, setelah semua air mata yang jatuh dan semua luka yang perlahan sembuh, aku akan menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada kesetiaan orang lain, melainkan pada kekuatan yang tumbuh dari dalam diriku sendiri.